Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kembali lagi bersama saya Ahmad Ismail di program Positif Podcast Generasi Aktif. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu orang hebat, salah satu teman saya di kampus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menerapkan prinsip-prinsip Islami ataupun kehidupan Islami di tren-tren yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut supaya kita lebih enak ngomongnya dengan narasumber, mari sama-sama kita kenal bersama itu teman kita Fadli. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Fadli. Oke, baik, terima kasih teman saya juga ini Mail gitu kan. Jadi izin kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Fadli Setiawan, saya dari jurusan akuntansi angkatan 2022 begitu. Dan untuk sekarang ini menjabat sebagai Ketua Umum BKIM di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau. Masya Allah, sebagai Ketua Umum BKIM mungkin cukup sibuk ya, apalagi di akhir-akhir ini menjelang akhir periode seperti itu kan Pak Tom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini Pak Tom. Kita Pak Tom atau Fadli aja lah ya. Boleh, panggil nama saja boleh. Fadli, kita akan membahas tentang kehidupan yang Islami ini kadang mulai pudar di tren-tren masa kini. Kita contohkan saja bahwa terkadang orang melihat orang yang sholat atau orang ngaji itu dibilang soleh, padahal itu sebuah kewajiban. Nah, bagaimana menurut Fadli gitu? Jadi begini, kalau kita melihat keadaan saat sekarang ini begitu kan, ada juga yang menyebutkan Gen Z gitu kan, atau generasi Z segala macamnya begitu kan. Kalau kita melihat tren-tren yang terjadi pada saat ini itu kan, itu dipengaruhi oleh salah satunya dunia maya, boleh kita katakan begitu, atau di media sosial. Nah, begitu pengaruhnya yang kuat di situ, sehingga nanti bisa terbawa ke dunia nyata kita. Kita lakukan di kehidupan kita. Maka ini yang perlu kita lihat. Tren-tren yang terjadi itu sebaiknya adalah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jangan sampai tren-tren yang ada itu atau hal-hal yang yang viral itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam atau menyimpang daripada nilai-nilai Islam itu, atau sesuatu hal yang dilarang di dalam Islam. Apa contohnya? Ya, bisa kita lihat tren-tren yang terjadi masa kini. Ya, ada yang video ataupun foto yang berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahramnya, atau ada kan foto yang sambil berbaring itu. Nah, itu kan laki-laki perempuan, ya mungkin kita tidak tahu itu bisa jadi bukan mahramnya kan begitu. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kita sebagai orang Islam yang taat dengan syariat Islam kita seharusnya menjauhi hal-hal yang demikian. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau sebisa mungkin kita juga bisa memanfaatkan media sosial itu dengan menyebarkan nilai-nilai kebaikan gitu kan. Kenapa? Kita tidak perlu gengsi, kita tidak perlu merasa tidak pantas untuk mengupload sesuatu hal yang baik gitu kan. Karena kalau kita sendiri tidak mengajak orang pada kebaikan, menyerukan kebaikan, mengupload hal-hal yang baik gitu kan, siapa lagi yang akan menyebarkan kebaikan itu? Kalau bukan kita. Siapa lagi yang akan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu kalau kita saja tidak mau menyebarnya gitu kan. Urusan yang paling terpenting begini, jangan sampai nanti kita misalnya menyebar kebaikan, menyerukan nilai-nilai kebaikan sesuai syariat Islam, jangan sampai nanti kita sendiri terbawa kepada keangkuhan, kesombongan. Nah, itu pula penting poinnya. Nah, tetapi urusan kebaikan, amal kebaikan itu kan Allah yang tahu. Nah, kadang ada juga nanti, ngapain kamu upload kebaikan ini segala macam. Di framing pula nanti kita ria gitu kan. Di framing pula kita nanti misalnya sok alim, sok muna gitu. Itu hati kita perlu kita kuatkan. Maka
kita niatkan terlebih dahulu di hati kita untuk apa kita menyebarkan kebaikan itu, untuk apa kita menyebarkan nilai-nilai Islam itu, begitu kira-kira. Kemudian tadi tentang kita sholat misalnya kan, nah, itu tadi dibilang kita soalim, ya kan, dibilang kita soleh ya. Memang soleh itu kan sebetulnya sebutan bagi orang-orang yang dia mampu untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah ya gitu kan, menjauhkan dari larangan Allah ya gitu kan, disebut ya sebagai orang yang bertakwa atau orang-orang yang soleh ya. Wajar orang bilang kita sebagai orang yang soleh kan, kenapa kita harus ibaratnya malu? Justru kita malu ketika kita melakukan perbuatan keburukan gitu kan, melakukan perbuatan keburukan diketahui oleh orang banyak, itu kita malu. Tetapi dia begini juga, tergantung kepada kondisi lingkungan kita. Kalau lingkungan kita itu, mudah-mudahan ini tidak termasuk menjadi kesombongan begitu kan. Kalau lingkungan kita itu berada di lingkungan yang positif, kita berada di lingkungan yang baik, kita berada di lingkungan orang-orang yang menuju kepada kebaikan, maka hal-hal yang demikian itu biasa-biasa saja, ya kan? Biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang, ini mohon maaf, kalau orang yang biasanya di lingkungan yang mohon maaf kurang baik misalnya kan, ketika melihat hal yang baik tentu dia menganggap oh itu soleh itu, ya kan? Begitu. Jadi cara memandang kita seperti itu. Nah, dengan orang yang tadi mengatakan demikian, ya, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Kalau bisa kita ajak dia kepada hal yang kita lakukan tadi, hal kebaikan yang kita lakukan. Ya, kita adakan perubahan sedikit demi sedikit. Kalau bisa kita ajak begitu kan? Ya, karena mengajak orang ini tidak semudah ketika kita berbicara saja. Nah, mungkin kalau kita berbicara ketika kultum ya kan, ketika kita khotib ya kan, mudah. Tetapi kalau mengajaknya secara langsung, mengajaknya secara fardiyah gitu kan, nah ini agak sulit gitu kan. Makanya Rasulullah itu pun dalam menyebarkan dakwahnya kan ada fase-fasenya. Dalam menyebarkan Islam ada fase-fasenya gitu kan. Itu kira-kira. Nah, jadi mungkin kalau kita bertemu dengan kawan-kawan seperti itu, bahwa sholat ini bukan hanya untuk orang yang alim, tapi untuk kewajiban kita sebagai muslim gitu kan. Betul. Baik kita ajak ke mereka, ajak sholat berjamaah seperti itu kan. Apalagi misalnya di kelas gitu kan, udah waktu sholat ya kita ajak lah gitu kan. Betul. Itu juga Pak temennya juga misalnya fashion lah kan, fashion terkini anak-anak muda gitu kan. Bisa kita lihat misalnya jilbab nih, jilbab sininya rambutnya nampak lah, atau mungkin lehernya nampak. Ini suatu pelanggaran gitu kan. Padahal sudah dijelaskan di Al-Quran bahwa julurkan jilbabmu sampai ke dada, gitu kan, menutupi. Ini menutupi bukan membungkus ya gitu. Itu dijelaskan Pak Fadli. Kadang jilbabnya itu kayak bungkus sate gitu kan. Terlihat lekuk-lekuk ya gitu kan. Jadi begini. Jadi kalau jilbab ini, saya kan dari Sanawiyah dan Aliyah kan. Jadi kalau jilbab ini tuh bukan, kalau boleh dikatakan bukan masalah sekarang saja sebetulnya. Dari dulu saya Sanawiyah tuh ada masalah gitu kan, dari saya sekolah gitu. Guru saya itu sering memarahi yang akhwat yang perempuan tuh karena jilbabnya. Kenapa? Dia pakai jilbab tapi rambutnya di sini ada keluar gitu kan. Makanya guru saya itu paling marah kayak gitu tuh. Akhwat-akhwat yang kayak gitu di sekolah saya. Jadi suruh pakai anak jilbab gitu kan. Tapi kan gitu. Kita di sekolah tuh ada yang bandel-bandel juga kadang kan. Jadi begini. Saya di Aliyah tuh masih ingat di pelajaran akidah akhlak itu ada tentang adab atau tata cara berpakaian. Nah, ini kan karena dibahas tadi jilbab kan berarti menyangkut perempuan gitu. Maka kita harus pahami dulu. Aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu yang saya pahami begitu kan. Kadang kan ada juga yang mengatakan bahwasannya muka perempuan itu termasuk aurat gitu. Jadi ada yang pakai cadar karena itu terserah mereka pemahaman mereka. Tapi setahu saya pemahaman saya sampai di situ. Kecuali muka dan telapak tangan. Berarti itu termasuk rambut itu aurat begitu kan. Ya kan, seluruh tubuhnya itu aurat. Maka ada tata cara berpakaiannya. Bagaimana tata cara berpakaian itu yang baik dan benar itu menurut syariat Islam? Yang pertama tentu menutupi auratnya. Yang kedua tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai kita menutup aurat tetapi kita juga memperlihatkan tubuh kita, gitu kan? Tujuan kita memakai pakaian itu kan untuk menutupi tubuh kita supaya semua orang itu tidak bisa
melihat aurat atau menikmati tubuh kita kan. Nah, itu tata cara berpakaiannya. Kemudian yang ketiga itu itu tadi yang berjilbab itu, ya kan? Yang sampai kita berjilbab tetapi rambutnya masih ada yang keluar. Karena perlu dipahami akhwat semua, kalau seandainya kita berpakaian rambut kita nampak, ya kan? Atau kita berpakaian aurat kita nampak, lekuk tubuh kita nampak, maka yang berdosa itu bukan hanya si perempuan tadi, tapi yang berdosa itu lagi siapa? Saudara laki-lakinya, ayahnya, ya kan, pamannya, dia akan terseret itu nanti. Maka hati-hati akhwat nih kalau dalam menjaga adab berpakaiannya. Kemudian apa lagi? Jilbabnya ya menutupi. Jangan sampai pakai jilbab tapi dililit-lilit begitu kan. Nah, itu bahaya gitu kan. Kemudian dalam berdandan begitu kira-kira. Berdandan pun juga harus sederhana begitu kan. Ya jangan sampai ada perempuan yang mencukur alisnya, itu tidak boleh. Sama laki-laki perempuan juga begitu. Karena ada tren cukur alis. Belah ini. Itu tak boleh, dilarang di dalam ajaran Islam. Termasuk juga yang laki-laki kadang bukan mencukur, di garisnya rambutnya. Itu juga meniru-niru terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu tak boleh. Ya kan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum gitu kan. Karena siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, itu dari saya Sanawiyah itu dilarang sekali sama guru-guru saya dulu. Dan juga untuk anak-anak Gen Z ini kadang berbohong itu lumrah gitu. Dianggap biasa. Contohnya saja OTW, tapi masih di kasur, masih rebahan. Nah, itu gimana? Itu kan berbohong ini dosa ini. Gimana Pak? Maka jangan sampai kita memaklumi keadaan semua hal gitu. Itu kan terjadi karena kita terkadang memaklumi hal gitu kan. Memaklumi hal-hal yang sederhana. Bohong itu sederhana, kecil dan tak berdosa. Itu jangan sampai kita maklumi. Karena kadang kan kawan kita itu sudah menunggu kita. Jadi sakit juga hati kawan kita. Nah, itu kesal juga hati kawan kita, jadi itu tidak baik juga gitu kan. Bagaimana itu juga kita bisa menjaga perasaan satu sama lain. Nah, jadi jangan sampai hal-hal kecil, hal-hal sederhana kita anggap sepele, itu tidak baik. Jangan sampai bilang hal kecil-kecil, dosa kecil-kecil lama-lama besar juga. Itu dia. Ini kan terakhir Pak Dli. Ini kadang di tongkrongan ini gibah. Gibah ini kan sudah dijelaskan bahwa ini seperti memakan bangkai dari saudaramu sendiri. Ini kita harus hindarkan ini Pak Dli. Hati-hati dalam berbicara. Ketika kita membicarakan sesuatu itu benar apa adanya, kita membicarakan orang dan apa itu terjadi itu benar kepada orang tersebut, maka itu termasuk ghibah. Ketika yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu termasuk fitnah, maka hati-hati. Nah, Allah pun sudah mengingatkan kita bahwasannya ghibah itu seperti memakan bangkai. Itulah saking jijiknya itu diibaratkan seperti itu. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal demikian. Mungkin sekian untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, apalagi untuk anak-anak muda, anak-anak Gen Z, yang adalah bahwa sosial media ini kita bisa manfaatkan untuk menyebarkan dakwah, bagaimana kehidupan kita bisa menerapkan prinsip-prinsip Islami, mulai tadi dari bahwa solat itu adalah kewajiban bagi kita seluruh umat muslim, mengikuti segala fashion, jangan sampai fashion ini merusak dari nilai Islam gitu kan. Selanjutnya jangan sampai kita menjaga perkataan kita, jangan sampai berbohong atau jangan sampai kita gibah gitu kan, itu merupakan salah dosa-dosa yang besar gitu. Mungkin sekian untuk podcast kali ini. Sekian dari saya Ahmad Ismail dan juga dari Fadli Setiawan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.